ini saya akan mengunjungi kafe yang lagi hits dan banyak banget anak muda yang nongkrong di sana. Dimana itu Cafe Goki namanya. Letaknya ada di Underpass Jenderal Sudirman. Bagaimana keindahannya? Mari kita ke sana. Oke, selamat siang Bapak. Saya Ya, Sylvie Indrianti dari ya. Banyumas Express dan Gubeng Express ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pandemi ini ya Pak, pandemi COVID-19 apakah berdampak kepada kafe? Oh ya, tentu saja. Eh, Mau tidak mau kita harus terdampak karena dari sisi waktu operasional, kemudian dari sisi pengunjung, apalagi sekarang lagi PKPM ya, Oh ya betul. pembatasan kegiatan masyarakat ini berpengaruh banget. Yang tadinya kita sebelum adanya pandemi ini itu sudah ya tahu sendiri mungkin di sini penuh, hampir penuh di belakang, sampai kita kekurangan kursi, kemudian sampai nolak-nolak itu udah sering dulu kan. Ya, Gara-gara ini ya kita otomatis memperlebar jarak, mengurangi kursi, kemudian memperlebar meja, antar mejanya ya kita patuhi sesuai dengan aturan protokol kesehatan, otomatis omsetnya turun lumayan juga jauh. kira-kira berapa persen itu ya Pak? Kalau Kalau boleh tahu? sekarang ini diambil 50%, 50%. 50 kadang 60%, tergantung kondisi hujan atau enggaknya. Karena konsep kita kan terbuka ya yang belakang ini. Kecuali yang pengembangan baru ini yang di dalam memang indoor, cuma belum, masih baru dan belum pada mengenal. Gitu. Terkait dengan sejarah ya Pak ya, Oh, berdirinya sejarahnya. kafe ini tuh berawal dari bagaimana gitu ya Pak? Berawalnya ini kan rumah rumah eh, bapak mbah ya, mbah saya, Oh, terus Mbak. peninggalan ke bapak, terus kosong lama, dan yang bangun ini sebelah juga awalnya kan sebelah, bukan yang di sini. Oh, yang depan situ ya Pak? Iya, yang Oh, yang oh. bangunan itu dibangun awalnya memang untuk usaha, bukan ini, tapi kebetulan kita mendengar ada di belakang ada underpass yang mau dibangun. Kita sebelum ada underpass dibuka sudah kita buka awalnya itu vape store dan kopi aja, kopi yang masih pakai manual ya, pegawainya baru satu gitu kan dulu. Terus mulai belakang agak rapi, kita mulai melebar ke belakang, kita ratakan, kita tutup belakang kecil-kecilan. Ternyata banyak yang pengen nongkrong di sini kan. Akhirnya ujung-ujungnya kita lebarkan lagi ke belakang, kita yang tadinya ada selokan kita tutup dengan izin RT setempat kan. Kita tutup, dan sampai sekarang ini kan mulai pada ngerti nih underpass, ada kafe underpass selalu dibilang. Padahal kita namanya kan Goki ya, Goki tapi dibilang underpass, kafe underpass. Nah, yang jadi brand awal di underpass ini ya kita ini. Dan dari hal itu kebetulan sekali yang rumah ini yang sekarang kita tempat yang sekarang kita untuk wawancara ini ditawarkan ke kita, ditawarkan untuk digantikan, diganti untuk dipindah alih tangan. Kita pindah alih tangan untuk pengembangan, tapi konsepnya agak berbeda, nggak cuma kopi. Kalau yang dulu itu cuma kopi saja, kopi, makanan ringan. Nah, dengan konsep yang baru ini kita makanan beratnya juga kita lengkapi dengan konsep western dan Asian food. Jadi harapan kita ya selain ngopi santai kongko di belakang, bisa juga tempat makan enak nyaman, ada indoor ada outdoornya juga. Gopi itu singkatan dari apa ya Pak? Koki itu gowo rezeki. Oh, Gowal Sebenarnya ada ya. panjangannya. Oh, apa itu Pak? Koki sase sebenarnya saya. Oh. Gowo rezeki salawase. Singkatan dari bahasa Jawa ya Pak ya.
tapi kayak bahasa Jepangan. Eh, Oke, sase. Iya, betul. Terus juga kan dari pemerintah sendiri ya Pak melarang untuk kita makan di tempat kayak gitu ya Pak. Itu gimana nih Pak? Dari sini Iya, apakah ada delivery order ataupun kalau delivery order ada, kita ada Grab, ada Gojek, ada lengkap ada? semuanya. Dan kita mengurangi kapasitas juga, jauh berkurang jauh. Apakah di sini sudah menerapkan protokol kesehatan Pak? Misalnya Sudah. ada yang cuci tangan. Sudah, dari awal masuk tadi kan sudah beri tangan, cek temperatur, jadi kita keamanannya sudah kita terapkan di sini protokol kesehatan. Terus sasaran mendirikan kafe ini untuk siapa ini Pak? Sasarannya awalnya dulu karena tempat kongko itu anak muda kan, Oh, anak muda tempat ngopi santai. Kalau orang ngopi kan lama, iya Ustaz. ngopi ngobrol lama. Tapi dengan perkembangannya sekarang ini, kita memang menyasar ke family juga. Oh, family. Family, kemudian orang-orang yang mau ngumpul, membicarakan bisnis atau lain sebagainya, kita tempatkan ruangan nyaman, AC juga. Di outdoornya juga mungkin agak bising, tapi kan melihat pemandangan. Ada juga di atas, Iya Ustaz. ada juga di atas. Ya mau tidak, akhirnya kita memang ingin all in one ya. Mau yang nongkrong juga bisa di belakang, mau yang makan enak juga bisa, mau yang catering sama teman-temannya juga bisa, atau keluarga makan bersama juga oke. Gitu. Terus juga strategi nih Pak, strategi buat menarik banyak pembeli bertahan gitu. Ya, strategi kita promo sama marketing online-nya jalan semuanya. Berarti Di ada akun Instagram. Instagramnya juga nih Pak? Instagramnya kita ada banyak malah. Dari kopi-kopi sendiri ada kopi vape and coffee, kemudian ada kopi resto. Ini yang terbaru kita buka kopi beko untuk Oh, di mana itu tembakau. Pak? Yang depan Oh, di depan. depan situ ada vape store sama tembakau, Oh. jadi tembakau rasa dan sebagainya ada juga di situ. Dan kita berikan promo-promo saat ini kan, promo 10% untuk kopi resto dan makanan-makanan di kopi resto untuk dengan syarat dan ketentuan. Kemudian ada nanti ini Februari ada paket Imlek juga, Oh, harganya murah, bisa untuk berenam. Ya tentu saja kita mau nggak mau harus memang paketan yang Valentine juga besok ada paket Valentine satu kilo. balik kasih Kita saya. sudah luncurkan. Ya dengan kerjasama manajemen ya lumayan bisa menampilkan banyak hal di sini. Banyak halnya dari sisi promonya kita terus, walaupun makanannya sudah ada, sekarang ini makanan minumannya kita terus inovasi. Untuk yang promo besok, kayak besok ini ada paketan Imlek itu satu ayam besar bisa untuk berenam, dapat salad juga, kemudian dapat minuman es teh sepuasnya, full all refill, contoh seperti itulah. Jadi itu kita event bulanan tetap ada ya, untuk mempertahankan Iya, untuk kafe ini ya, Pak. mempertahankan Oh. ke depannya supaya tetap ada pengunjung di sini. Terkait dengan makanan nih ya Pak, yang paling favorit di sini itu apa? Kalau dari si kopi, yang favorit itu ada kita Luna. Luna, apa Luna itu? itu kopi gula aren, Oh gitu. es kopi gula aren. Kemudian latte-nya juga kita spesial latte. Spesial latte itu maksudnya bisa digambar. Kalau request bisa, misalkan mau gambar ini, gambar bunga ini, dari art latte-nya bisa. Kemudian kalau makanannya kita tentu saja ya, karena western, musuhnya western sama ASEAN, pizza kita, Ada pizza ya Pak? pizzanya itu pizza yang kita berani ngomong kita duplikasi seperti di Italianya. Oh, Ada 4 macam di situ. apakah yang membuat itu dari Italia juga Pak? Gimana, Pak? Kebetulan chef kita itu sudah lama di luar negeri melayani orang, Gitu. melayani di resort di orang luar negeri. Jadi ya tes-tesnya udah paham di situ. Sama ada steak juga, steaknya kita dari luar juga. Signaturnya kita steaknya itu nggak ada daging lokalnya. Untuk minuman sendiri Pak? Minumannya sendiri, Iya ada. mocktail kita juga andalan juga. Oh, Mocktailnya itu mocktail rasa buah, ada heavy green, ada marvelous punch dan sebagainya. Itu juga lumayan juga macam selain yang kopi oh gitu. gitu.
Oke Pak, terima kasih Bapak Ya, Anto, makasih untuk segala informasinya gitu ya Pak. Diharapkan nanti generasi milenial banyak yang mengunjungi ke sini gitu Iya, ya Pak. semoga. Selain itu keluarga juga dong. Iya, keluarga ya, keluarga kecil ya, benar-benar keluarga sih. Iya, belum keluarga ya. Oke, terima kasih.